Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nur Khalifa, NIM 196120600017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nifa Madinatul Amalia. NIM saya 196120600019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Putri Ratnasari, NIM 196120600004. Saya akan menjelaskan sejarah dari uang dinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Taufik Hidayat, NIM 196120600032. Konsep uang dalam Islam. Islam menyebut uang sebagai public goods, sedangkan konvensional menyebutnya sebagai private goods. Konsep uang dalam Islam ini sudah dikenal lama, yaitu ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa manusia mempunyai hak bersama dalam 3 hal, yaitu air, rumput, dan api. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Konsep uang ini juga sudah diterapkan baik dalam bentuk musyawarah, mujaroah, dan musyakoh. Selanjutnya, ekonomi makro syariah dengan uang. Menurut Ahmad Hasan menjelaskan bahwa istilah uang tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis, karena pada zaman dahulu itu mereka tidak menggunakan kata uang sebagai menunjukkan harta mereka. Adapun menurut Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, uang adalah apa yang digunakan oleh manusia sebagai standar ukuran nilai harga untuk transaksi pertukaran dan simpanan. Seperti di bawah ini. 1. Uang sebagai ukuran harga. 2. Uang sebagai media transaksi. 3. Uang sebagai media menyimpan nilai. Adapun dalam kitab Al-Mudawwanah menyebutkan bahwa fulus juga telah memiliki stempel uang sebagaimana halnya dengan dinar dan dirham. Oleh karena itu, sejarah uang dalam Islam mengenal berbagai jenis uang, seperti 1. Dinar dan ain, yaitu mata uang yang terbuat dari emas. 2. Dirham dan warik, mata uang yang terbuat dari perak. 3. Dirham maksusah, mata uang yang terbuat dari campuran perak dan metal lainnya. Dan keempat, fulus. Fulus itu mata uang yang terbuat dari tembaga. Dalam perdagangan internasional, menurut Al-Makrizi, uang dinar dan dirham harus kembali digunakan dalam perdagangan barang dan jasa seperti perdagangan internasional. Pemerintah juga harus menghentikan penurunan nilai uang dan membatasi penggunaan uang fulus. Adapun menurut Hafiz Majdi, Dodik Siswantoro, dan J.I. Brozovsky dalam Stable and Just Global Monetary System tahun 2002, menurut mereka, penggunaan dinar yang dilakukan oleh kedua negara dalam perdagangan bilateral akan menyebabkan penyesuaian otomatis terhadap neraca pembayaran kedua negara tersebut. Ketika perdagangan menggunakan emas, maka indeks harga akan mempertahankan kesesuaian karena menggunakan sistem emas sangat berperan penting untuk menjaga stabilitas harga di berbagai negara. Tetapi ketika perdagangan dunia tidak lagi berjalan dengan bebas, keberadaan uang emas digantikan dengan uang kertas yang berakibat pada perbedaan indeks harga. Selanjutnya, menurut Siswantoro juga berdasarkan pengalaman tersebut, maka perlu adanya pengaturan terhadap uang dinar. Seperti
Satu, nilai moneter dari uang dinar harus lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya untuk menghindari terjadinya pengumpulan uang sebagai alat perhiasan. Kedua, perlu adanya bank sentral untuk mengontrol terhadap jumlah uang dinar yang beredar. Ketiga, uang dinar hanya boleh digunakan dalam pertukaran barang dan jasa. Selanjutnya, keunggulan penggunaan uang dinar. Uang dinar adalah uang yang sangat stabil. Artinya tidak ada perbedaan ukuran emas yang dikandung dinar pada setiap harga. Dibuktikan dalam penelitian oleh Profesor Roy Jastram dari Berkeley University dengan menulis buku tentang The Golden Constant. Hasil dari penelitian tersebut yaitu harga emas adalah konstan dan stabil. Walaupun selama waktu tersebut terjadi krisis, perang, dan bencana alam, nilai emas akan relatif stabil. Yang kedua, alat tukar yang tepat. Uang dinar emas adalah uang yang sudah konstan. Hasil dari penelitian tersebut yaitu harga emas adalah konstan dan stabil. Walaupun selama waktu tersebut terjadi krisis, perang, dan bencana alam, nilai emas akan relatif stabil. Yang kedua, alat tukar yang tepat. Uang dinar emas adalah uang yang sudah dikenal selama berabad-abad, sehingga tidak perlu adanya proses penghalalan dan pengesahan sebagai uang. Yang ketiga, mengurangi spekulasi, manipulasi, dan arbitrase. Artinya, karena kemungkinan perbedaan nilai tukar akan sulit terjadi. Jika dinar sudah menjadi single currency yang sama di setiap negara, maka tidak ada lagi perbedaan nilai dinar di setiap negara yang memberikan keuntungan yang besar kepada para spekulator tersebut. Sejarah dari dinar. Khalifah 1 Abu Bakar As-Siddiq menggunakan koin Romawi dan Persia. Khalifah 2 Umar bin Khattab mencetak uang sendiri berupa fulus perunggu dengan aksara Arab seharusnya. Khalifah 3 Utsman bin Affan menerbitkan dan memodifikasi dirham Persia. Khalifah 4 Ali bin Abi Thalib dirham baru serupa dengan sebelumnya, namun dengan sedikit perubahan kata pada bagian atas. Dinar dan dirham dicetak pertama kali pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 695 Masehi atau 77 Hijriah. Dalam perjalanannya sebagai mata uang yang digunakan, dinar dan dirham cenderung stabil dan tidak mengalami inflasi yang besar selama lebih dari 1500 tahun. Penggunaan dinar dan dirham berakhir pada runtuhnya Khalifah Islam terpilih Utsmani 1924. Abdul Marwan bin Malik melakukan perubahan yang sangat menentukan, yakni figur kaisar berubah menjadi khalifah dalam pencetakan kata Bismillah dalam aksara Arab di atas koin. Beberapa tahun kemudian, Abdul Malik membuat kembali mata uang melalui desain dan pembuatan mata uang logam Islam yang spesifik. Pertama dengan emas dan perak, menggantikan dua mata uang logam timur dan barat yang berbeda. Sekian, terima kasih. Implementasi penggunaan dinar dalam perdagangan internasional. 1. Peran uang dinar dalam perdagangan. Penggunaan uang dinar ditujukan untuk menggantikan peran mata uang domestik, tetapi
hanya digunakan untuk pembayaran atas transaksi perdagangan barang dan jasa luar negeri. 2. Penggunaan dinar emas. Uang dinar digunakan dalam transaksi perdagangan multilateral dan maupun bilateral. Perdagangan multilateral melibatkan beberapa negara dalam transaksi perdagangan seperti ekspor dan impor. Sedangkan transaksi bilateral melibatkan dua negara dalam perdagangan barang dan jasa. Uang dinar dan transaksi perdagangan bilateral. Dalam melakukan perdagangan sistem bilateral akan memakai jasa letter of credit perbankan. LC merupakan jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya dalam rangka mempermudah dan memperlancar transaksi jual beli barang, terutama yang berkaitan dengan transaksi internasional. Mekanisme LC digunakan pada transaksi perdagangan konvensional dan juga pada transaksi dengan uang dinar. Karena pada dasarnya transaksi bilateral menggunakan uang dinar memiliki kesamaan dengan transaksi bilateral yang selama ini digunakan oleh berbagai negara. Perbedaan transaksi bilateral uang dinar dengan transaksi bilateral konvensional. Yang pertama, letter of credit. Pada bilateral uang dinar ditentukan dalam US dollar atau dengan mata uang lain yang telah disepakati. Sedangkan pada bilateral konvensional ditentukan dalam US dollar. Yang kedua, mata uang. Pada bilateral uang dinar, pengimpor menggunakan uang domestik, pengekspor menggunakan uang domestik, bank sentral menggunakan dinar emas dan mata uang yang telah disepakati. Sedangkan bilateral konvensional, pengimpor menggunakan uang domestik, pengekspor menggunakan uang domestik, bank sentral menggunakan US dollar. Yang ketiga, settlement bank. Pada bilateral uang dinar, pengekspor melalui bank yang ditunjuk, bank sentral melalui bank kustodian dan foreign currency agent bank. Sedangkan pada bilateral konvensional, pengimpor melalui bank yang ditunjuk, pengekspor melalui bank yang ditunjuk, bank sentral melalui foreign currency agent bank. Model transaksi perdagangan konvensional tidak jauh beda dengan model perdagangan internasional menggunakan uang dinar. Transaksi menggunakan emas akan lebih melibatkan bank sentral kedua negara dan membutuhkan sebuah bank kustodian yang berfungsi sebagai bank yang akan mengatur dan memfasilitasi pembayaran perdagangan negara peserta sebagai tempat penyimpanan cadangan emas dan falas negara peserta. Bank berperan penting dalam perdagangan secara multilateral dan bilateral untuk mempermudah terjadinya perdagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya, M. Taufik Hidayat, akan menjelaskan tentang model perdagangan bilateral dengan uang dinar pada materi dinar dirham berikut ini. Transaksi perdagangan bilateral merupakan perdagangan yang melibatkan dua negara. Dalam perdagangan bilateral, kedua negara terlebih dahulu akan menentukan batas kredit dan pembayaran yang dilakukan oleh bank sentral. Bank sentral akan melakukan pembayaran secara periodik berupa mentransfer emas atau dengan cara kepemilikan emas di bank kustodian. Para pedagang dalam transaksi bilateral, yaitu para pengimpor dan pengekspor, akan melakukan pembayaran dengan menggunakan uang domestik. Diibaratkan dengan negara Malaysia dan negara Arab Saudi yang melibatkan para pengimpor dan pengekspor dari bank komersial, bank sentral kedua negara, dan bank kustodian sebagai suatu kepemilikan dinar dari kedua negara tersebut. Proses kedua adalah digambarkan oleh garis-garis yang tidak terputus. Setelah menerima suatu pembayaran dari pengimpor, bank komersial akan melakukan suatu pembayaran pada bank sentral dengan menggunakan uang domestik. Proses penyelesaian akhir transaksi bilateral dengan menggunakan uang dinar dengan proses berikut ini. Yang pertama, permintaan pembayaran dari bank sentral negara pengekspor pada bank negara pengimpor pada akhir periode nanti. Dan yang kedua, bank sentral negara pengimpor yang akan menginstruksikan pada bank kustodian untuk melakukan pembayaran kepada bank sentral pengekspor melalui cadangan emas yang terdapat dalam bank kustodian. Selanjutnya, apabila jumlah cadangan lebih kecil dari
yang dibayarkan, maka pembayaran bisa dilakukan dengan pembayaran mata uang yang telah disepakati kedua negara tersebut melalui bank agen mata uang asing. Kemudian, memberitahukan jumlah pembayaran yang dilakukan dari bank sentral pengimpor kepada bank sentral pengekspor. Dan yang terakhir, mengirim konfirmasi pernyataan tentang transfer dinar emas dari kedua bank tersebut. Selanjutnya, infrastruktur perdagangan bilateral dengan menggunakan uang dinar. Terdapat 3 lembaga keuangan yang terpenting dalam perdagangan bilateral dengan sistem uang dinar berikut ini. Yang pertama, Bank Sentral. Bank Sentral adalah bank yang mengatur dan mengawasi perdagangan uang dinar pada setiap negara. Yang kedua, Central Depository. Sebagai pusat penyimpanan yang melakukan penyeimbangan surplus dan defisit perdagangan negara-negara yang tergabung dalam perjanjian multilateral. Yang ketiga, institut keuangan lainnya. Transaksi perdagangan dengan uang dinar lebih banyak dengan media elektronik dibandingkan dengan bentuk fisik dari uang dinar tersebut. Tetapi setiap transfer dengan uang dinar melalui media elektronik harus sesuai dengan ketersediaan fisik dari uang dinar tersebut. Selanjutnya, peraturan tentang penerapan uang dinar dalam perdagangan internasional. Dalam mengimplementasikan uang dinar sebagai alat transaksi merujuk dalam undang-undang yang memperbolehkan uang dinar yang terbuat dari emas sebagai alat pembayaran. Terdapat 3 aturan yang mengatur, yaitu yang pertama, International Legal Impediments, yaitu pada tahun 1945 aturan yang diterapkan pada International Monetary Fund ialah sistem per value yang mengharuskan negara anggota mengkonversikan mata uang mereka dengan emas sebesar 1/35 per ons emas. Setelah sistem itu berakhir tahun 1978, dalam aturan tersebut negara anggota memperbolehkan untuk mengkonfirmasikan mata uang mereka selain emas. Yang kedua, Financial Infrastructure. Lembaga keuangan seperti perbankan mengatur penggunaan uang dinar dan menyesuaikan sistem operasional. Dalam hal ini, Bank Sentral selaku otoritas moneter akan menjadi lembaga yang mengawasi dan mengatur mekanisme dalam sistem perbankan nasional. Yang ketiga, Dispute Settlement. Untuk menghindari perselisihan perdagangan, maka diperlukan sebuah mekanisme penyelesaian yang bisa mengatasi perselisihan dagang antar negara ataupun sektor swasta. Selanjutnya, keuntungan dari penggunaan dinar dalam perdagangan internasional. Yang pertama, mengurangi dan menghapus resiko nilai tukar. Kehadiran uang dinar akan menghapus resiko yang timbul dari nilai tukar karena dinar adalah mata uang yang stabil. Yang kedua, penggunaan dinar akan mengurangi terjadinya spekulasi, manipulasi, dan terhadap mata uang nasional. Ketika negara melakukan perdagangan, maka terjadi perbedaan dalam mata uang masing-masing. Tetapi, dengan menjadikan dinar sebagai mata uang tunggal, maka tidak akan ada spekulasi yang terjadi pada perdagangan tersebut. Yang ketiga, penggunaan dinar akan mengurangi biaya transaksi perdagangan dan meningkatkan perdagangan. Jumlah uang dinar yang sedikit akan bisa menutupi transaksi dalam jumlah besar dan memberikan peluang kepada negara yang memiliki cadangan devisa yang cukup sekalipun. Yang keempat, meningkatkan perdagangan dan meningkatkan kerjasama antar anggota. Penggunaan uang dinar akan mempengaruhi kondisi mata uang domestik yang pada akhirnya mempengaruhi sistem moneter nasional. Yang kelima, penggunaan kekuasaan. Dengan sistem ini telah memberikan ruang kepada negara maju untuk menguasai perekonomian dunia dan memperlebar jurang antara negara kaya dan miskin. Penggunaan uang dinar akan mengurangi ketergantungan negara berkembang dan miskin terhadap perekonomian negara maju, mengingat sebagian besar sumber daya alam di dunia ini sebagian besar berada di negara berkembang. Kemudian yang keenam adalah emas terbukti kebal dari segala krisis ekonomi.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam presentasi ini, kami mohon maaf kepada teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.